Kita ke informasi inspirasi bisnis. Usaha di bidang fashion ternyata tidak melulu soal memproduksi ataupun menjual pakaian jadi. Sebagai kebutuhan harian, terutama di momen-momen spesial, pakaian tertentu seperti untuk ke pesta pernikahan maupun pesta kostum mulai banyak dicari orang. Betul, jadi jenis pakaian ini kan hanya digunakan sesekali saja, begitu tanpa harus perlu memiliki. Nah, bisnis sewa pakaian pun jadi pilihan yang digandrungi di masa kini. Berikut liputannya dalam segmen Demi Cuan. Cantik sekali ya. Nah, daripada saya beli baju mahal-mahal terus cuman kepake 1 atau 2 kali aja, terus malah berakhir di dalam lemari, gitu aja malah jadi penuh lemarinya, mendingan sih saya nyewa baju aja. Nah, ternyata kaum mager dan anti rebate itu gak cuman saya seorang aja. Inilah yang membuat sejumlah pebisnis merasa kayaknya nih bisnis rental atau sewa baju cukup menguntungkan juga nih. Tapi seperti apa? Mari kita bahas dalam segmen Demi Cuan. Menyewa daripada membeli pakaian adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan. Sewa baju bisa jadi solusi bagi konsumen yang ingin terus menggunakan koleksi terbaru yang sedang tren tanpa perlu memiliki produknya. Bermula dari beberapa kali kerap meminjamkan pakaian-pakaian pesta pribadinya kepada sahabat, Della akhirnya tertarik untuk memulai bisnis jasa rental pakaian pada tahun 2018 lalu. 4 gaun pesta andalannya menjadi modal awal memulai bisnis rumahan yang ia kelola secara mandiri. Menurut saya, setiap minggu itu kan masyarakat Indonesia itu suka berpesta ya. Kalau undangan 1 orang yang nikah, tamunya 1000 orang. Saya melihat bahwa 1000 orang ini pasti membutuhkan 1000 baju, kurang lebih kan. Jadi saya melihat pasarnya itu, sehingga saya fokuskan untuk di awal dan sampai saat ini masih di baju pesta. 10 juta rupiah ia gelontorkan sebagai modal awal untuk membesarkan sewa baju by Della dan memasarkannya melalui e-commerce dan media sosial. Sebagai seorang pemula, bisnis jasa rental baju kala itu dinilai sulit karena belum menjamur seperti sekarang. Della dituntut untuk terus kreatif dan riset mengikuti tren fashion agar produk sewaannya bisa dilirik lebih banyak konsumen. Ia pun jarang mengambil keuntungan dari bisnisnya karena uang hasil sewa mayoritas ditabung untuk membeli dan menambah koleksi baju pesta. Lagi ini adalah aset saya ya, mau sekecil apapun ataupun semahal apapun, bagaimana caranya saya untuk mengembalikan itu menjadi aset kembali, jadi nilai lagi buat saya gitu. Jadi saya nggak pernah merasa rugi dengan pembelian baju mau sebanyak apapun karena semua ini akan saya jaga seperti aset yang bergerak yang akan selalu menghasilkan buat saya. Kini sebanyak 400 baju beragam jenis, warna dan ukuran tersedia untuk dipilih dan digunakan oleh para konsumen. Produk yang minimal disewa selama 3 hari ini dapat dikirimkan ke seluruh Indonesia. Callingan-callingan MC ataupun acara-acara itu biasanya dadakan banget ya. Jadi misalnya di calling hari ini, besok harus nge-MC gitu kan. Atau misalnya bahkan bisa nih di hari yang sama, terus acaranya ganti lagi, terus kita harus ganti wardrobe. Dan ini tuh kayak Della selalu kasih kemudahan, sewa baju by Della selalu kasih kemudahan buat aku supaya aku bisa tetap tampil paripurna gitu sih. Menginjak tahun kelima, Della kemudian melengkapi bisnisnya dengan membuka bisnis laundry. Hal ini ia sadari penting untuk mempermudah dan mempercepat kontrol kebersihan dan perbaikan terhadap produk yang disewakan. Waktu lebaran kan laundry pada tutup nih. Sedangkan waktu lebaran itu malah sewa baju pada banyak. Waduh, banyak banget kalau lebaran. Sekarang aja tuh udah ada yang booking untuk lebaran tahun depan. Jadi bisa dibayangkan akan gimana loadnya kalau saat lebaran. Jadi saat itu kita akhirnya kesulitan di saat lebaran tersebut. Wah, ini nggak bisa nih. Kayaknya kita harus ke depannya supaya kita lebih sustain, lebih maju lagi. Kita harus punya laundry sendiri. Kalau perlu kita punya kurir sendiri nantinya. Setiap hari pasti ada saja momen spesial. Acara-acara tertentu bahkan kerap mengharuskan pesertanya untuk hadir dan tampil dalam busana yang unik ataupun menggunakan kostum sesuai tema yang diusung. Peluang inilah yang dilirik oleh Dewi dan mendiang suami pada tahun 2009 lalu untuk menjual aneka kostum untuk cosplay. Bisnisnya kemudian beralih dari menjual menjadi menyewakan kostum pada 2016. Sekarang saya lihat trennya agak naik ya, gitu karena orang mungkin lebih praktis, efisien, mereka tinggal pakai terus tinggal kembaliin gitu. Kalau momen sih setiap bulan tuh ada aja karena kan kita
untuk kostum itu bisa dipakai untuk mulai anak remaja sampai dewasa. Jadi misalnya untuk anak sekolah mereka drama atau acara pentas seni kayak gitu. Tapi kalau untuk dewasa, orang kantoran tergantung event. Kadang-kadang ada gathering perusahaan, nggak hanya event cosplay aja ya gitu. Seluruh kostum yang memenuhi lemari galeri dan manekin sewa kostumku diproduksi sendiri di konveksi sederhana miliknya. Lebih dari 300 kostum berbagai jenis karakter seperti superhero, Disney Princess, bajak laut, anime, hingga pahlawan nasional tersedia dan dapat dipilih melalui website dan Instagram. Karena kostum itu kan variatif dan selera orang beda-beda ya gitu. Jadi ya mungkin sering lihat film, komik, buku, referensi lah kira-kira kalau untuk kostum-kostum karakter tuh apa sih yang paling banyak disenengin gitu. Pemilihan bahan dan perawatan yang baik, insya Allah sih masa pakainya tuh lebih lama. Sama kadang-kadang kan untuk kostum itu ada tadi disebutin ada aksesoris pelengkap ya, penunjang. Nah itu kadang-kadang mereka suka hilang atau apa. Jadi kita akan lebih mudah kalau kita jahit sendiri gitu. Jadi kita tinggal, oh yang ini nggak ada nih, kita bikin baru. Merintis bisnis dengan modal 4 juta rupiah, ia menyebut bisa menerima 200 pemesanan kostum per bulannya dengan range harga 200 hingga 300 ribu rupiah per satu kali penyewaan. Namun di bulan Oktober hingga Desember, pemesanan bisa meningkat hingga 2 kali lipat karena banyaknya perayaan atau hari besar yang memerlukan kostum. Seperti momen Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Halloween, perayaan Natal, maupun akhir tahun. Ini sebenarnya dari Tangerang, sengaja mampir ke sini buat sewa kostum. Nah kebenaran katanya sih bagus, udah banyak review-review orang di kantor karena ada setiap tahun ada acara akhir tahun kan, temanya pun beda-beda setiap tahunnya. Nah kebenaran di tahun ini kita ada kostum yang anime, horor. Nah saya dapat di sini gitu itunya. Kebutuhan sewa baju yang tinggi terutama di momen-momen penting yang spesial tentu meningkatkan potensi kemungkinan kerusakan pada setiap koleksi yang disewakan. Guna meminimalkan resiko, baik Dewi maupun Della sama-sama mengenakan uang jaminan atau deposit pada setiap pelanggan agar baik penyedia maupun penyewa baju dapat bertanggung jawab serta menjaga produk yang disewa. Selanjutnya, setelah barang kembali kepada pihak penyedia jasa dengan baik tanpa cacat, uang jaminan akan dikembalikan kepada pihak penyewa. Clarissa Aradia, Warsa, Jakarta.